Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Umaya dengan NIM 180210129. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa, di mana ada beberapa sub. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, jenis pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, tujuan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa di sektor pemerintah atau swasta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu dasar hukum. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. 2. Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu peraturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, hukum administrasi negara, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah. 2. Hukum perdata. Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. 3. Hukum pidana. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa atau serah terima. Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerja atau barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yaitu jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, barang, yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Yang kedua, jasa konsultasi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Ketiga, pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dan yang terakhir, jasa lainnya, yaitu jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu tujuan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rakyat peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
Yang kedua, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang terakhir, di mana pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa di sektor pemerintah atau swasta. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni yang pertama penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran, yaitu pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk pengguna APBD. 3. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Atas dasar itulah, pejabat pembuat komitmen bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diprogramkan, menetapkan HPS atau harga perkiraan sendiri sebagai batas asal harga kontrak yang diperbolehkan, menandatangani ikatan perjanjian atau kontrak pengadaan dengan penyedia barang atau jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. 4. Unit kerja pengadaan barang atau jasa. Unit kerja pengadaan barang atau jasa adalah unit kerja organisasi pemerintah di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Unit kerja pengadaan barang atau jasa diisi oleh pejabat pengadaan dengan status pegawai negeri sipil, yang merupakan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa yang melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir itu ada penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Sekian dari pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.